Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Nifos bareng Vian di sini. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang memory card ya. Memory card ini sangat dekat sekali dengan kita, kecuali kalian yang pengguna iPhone. Kan nggak ada memori eksternalnya ya, nggak bisa ditambahin ginian ya. Kecuali kalian pakai USB OTG yang langsung flash di situ loh. Ada juga kan yang gitu. Oke, kita mau ngebahas tentang memory card sekarang ya. Untuk yang pertama kita mau ngebedain macam-macam memory card berdasarkan fisiknya atau berdasarkan bentuknya. Karena memory card itu kan beda-beda ya fisiknya. Dan itu mempengaruhi di slot device yang kalian gunakan. Kalau slot kalian micro SD kalian kasih yang full SD itu nggak akan masuk ya. Sesak. Oke, jadi ada 3 jenis memory card berdasarkan fisiknya, yaitu yang pertama adalah full SD yang kayak gini nih, full SD ya, ini biasanya buat yang di kamera-kamera. Terus yang kedua itu ada mini SD yang kayak gini gambarnya, karena di sini nggak ada kayak gini gambarnya. Terus yang ketiga ada kayak gini nih, kecil nih, ini adalah micro SD. Oke, biasa di handphone. Kalau buat yang mini SD itu udah nggak ada kayaknya sekarang ya, karena device gadget udah nggak ada yang pakai slot memori yang kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang kapasitas pada memory card. Luar biasa ya. Ini di sini ini ada tulisan SDHC. Nah, ini itu logo yang menunjukkan jenis kapasitas memory cardnya. Oke, sekarang ada 3 jenis memory card berdasarkan kapasitasnya. Yang pertama adalah SD, yang kepanjangnya itu adalah Secure Digital. Itu untuk memory card yang kapasitasnya di bawah 2 GB, itu disebutnya SD, up to 2 GB. Terus yang kedua ada SDHC, yang ini tadi SDHC ya. SDHC itu kepanjangannya adalah Secure Digital High Capacity, itu ukurannya 4 GB sampai 32 GB. Dan yang terakhir itu ada lagi, di sini nggak ada kayaknya ya, nggak ada. Ada lagi yang terakhir yaitu SDXC, itu kepanjangannya Secure Digital Extended Capacity, itu kapasitasnya 32 GB sampai, untuk sekarang, untuk pas video ini kutek ya, 2 terabyte 2 terabyte TB. Jadi mungkin bisa nambah, mungkin nanti ada keluaran sebutan baru gitu. Untuk sekarang itu baru sampai 2 terabyte disebutnya. Selain kapasitas yang diperhatikan, kecepatan memori juga sangat penting. Kalau kalian lagi mau beli ya, juga harus diperhatikan juga. Karena kecepatan ini berpengaruh dalam kalau kalian lagi mindahin data, copy data, atau kalian lagi, kalau disebutnya itu write and read, sekedar ngebaca atau mau nambahin file ke situ gitu. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan zaman dulu sempat banyak banget yang ngebahas tentang kelas-kelas pada memori. Apa itu kelas pada memori? Apakah memori yang berkelas tidak mau bermain dengan kelas di bawahnya? Tidak dong ya. Jadi gini, kelas memori itu sebagai sebagai sebutan untuk tipe-tipe kecepatan zaman dulu. Jadi ada kelas 2, ada kelas 4, kelas 6, kelas 10 gitu-gitu. Nah, untuk kelas-kelas itu tadi masing-masing kecepatannya berbeda-beda. Untuk yang kelas 2 itu kecepatannya minimal 2 Mbps sampai 25 Mbps. Untuk yang kelas 4 itu 4 Mbps sampai 50 Mbps. Untuk yang kelas 6 itu 6 Mbps sampai 150 Mbps. Dan yang terakhir yang paling gede disebutan pada kelas-kelas itu tadi, itu kelas 10 Mbps sampai 312 Mbps. Nah, kenapa kecepatannya itu ada range-nya gitu, nggak kecepatan pasti? Karena dalam mentransfer data itu dipengaruhi juga oleh perangkat kalian, device kalian. Jadi kalau memorinya juga udah kenceng banget, tapi device-nya tidak mendukung, juga nggak bisa mencapai kecepatan yang maksimal gitu.
Tapi itu tadi untuk sebutannya kelas 2, kelas 4, kelas 6 sudah bisa dipastikan minimal kecepatannya tuh kalau kelas 2 ya 2 Mbps, kelas 6 ya minimalnya 6 Mbps, kelas 10 minimalnya 10 Mbps gitu cuy. Terus yang berhubungan lagi dengan kecepatan memori, ada lagi yang disebutnya UHS gitu. Nah, UHS itu juga masih berhubungan dengan kecepatan pada memori sebenarnya. Tapi kayak lebih kekinian, zamannya lebih kesini. Jadi orang nggak pada nyebut kelas lagi. Mungkin produsennya juga mungkin produsernya juga mau memperbarui sebutannya biar lebih gampang atau lebih simpel lagi gitu, nggak tahu. Karena makin kesini kan kecepatannya juga makin kenceng ya. Jadi UHS itu adalah ultra high speed. Ada urutannya juga. Jadi yang pertama default speed, yang kedua high speed, yang ketiga UHS 1, yang keempat UHS 2, dan yang terakhir UHS 3 gitu. Nah, jadi untuk UHS 1 kecepatannya tuh di 10 Mbps, UHS 2 kecepatannya tuh di 20 Mbps. Itu minimumnya ya. UHS 3 30 Mbps. Jadi kayak kalau UHS itu udah langsung bacanya di puluhannya. UHS 1 10, UHS 2 20 gitu-gitu. Nah, ada pengecualian juga di tipe UHS ini. Untuk yang tipe memory card SD itu nggak ada UHS-nya. Jadi dia masih pakai yang kelas. Jadi nggak ada UHS-nya. Yang udah pakai UHS itu yang SDHC dan SDXC itu aja. Masih ada satu lagi sebutan untuk kecepatan. Jadi ini juga makin kesini lagi, lebih baru lagi dari UHS tadi dan kelas tadi. Itu kayak gini nih cuy. Oh, ini aku mau kejelasin dulu aja. Ini di sini nih. Nah, yang lingkaran ini 10 itu adalah kelas, keterangan kelas, indikator kelas, logo kelas ya, kelas 10. Terus di sampingnya ini ada UHS, ini UHS 3. Dan selanjutnya di sini ada V30. Nah, kita mau bahas yang V30 ini, yang V. Jadi itu juga berhubungan dengan kecepatan, tapi lebih baru lagi yang udah tak bilang tadi. Di situ tipenya ada V30, V60, V90. Jadi kalau UHS tadi ada minimumnya. UHS 3 kan minimumnya 30. Jadi kalau VV itu tadi, logo ini tadi, dia minimumnya lebih tinggi. Daripada makin pusing karena udah banyak ya. Ini aku kasih tabelnya aja cara bacanya. Penjelasannya sama, jadi ini udah lebih jelas dari UHS tadi. Kalau V60 ya minimumnya 60 Mbps, V90 minimumnya 90 Mbps gitu-gitu. Oke, jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang memory card yang saya tahu. Itu masih sebagian besar aja karena cuman kecepatan, jenis, fisik, dan kapasitas saja. Kalian bisa cari-cari sendiri untuk detailnya. Oke. Selanjutnya aku mau ngasih tips saja ya buat kalian yang mau cari memory card untuk HP atau buat kamera kalian ya. Jadi untuk tips yang pertama, jadi ini bukan mau sok ngasih tahu apa gimana, cuman sharing aja dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Oke, yang pertama, jadi cari tahu kemampuan device kalian. Contohnya handphone ya, handphone Samsung Galaxy A6. Nah, browsing dulu tuh Samsung Galaxy A6 tuh memory card eksternalnya tuh up to 256 GB. Jadi kalian kalau mau cari ya yang 256 GB atau di bawahnya kapasitasnya, jangan di atasnya. Device-nya nggak bakal ngebaca juga, jadi percuma beli mahal-mahal tapi nggak kebaca gitu kan. Jadi cek dulu itu tuh, penting. Kan kasihan terlanjur beli ternyata device tidak dapat mengayominya ya kan. Mengayomi anjir. Oke, selanjutnya perhatikan jenis slot memori pada device kalian. Entah itu kamera atau handphone, itu apa. Karena kamera juga tuh belum tentu yang full SD gini. Ada juga yang lebih besar lagi, aku lupa namanya. Ini dia namanya. Ada juga beberapa kamera yang pakai memori kayak gitu. Nah, itu diperhatikan juga. Kalau device-nya slotnya micro SD dimasukin full SD kan nggak muat, sesak. Ya, oke. Terus mau cari yang berapa giga kapasitasnya, itu
udah tertera juga di memorinya. Kalian kalau beli online lihat di fotonya atau di deskripsinya pasti udah ada. Terus yang keempat, perhatikan kecepatannya. Oke, kecepatannya itu juga penting untuk kalian menulis atau membaca, sekedar membaca dari memori tersebut file-filenya. Dan sesuaiin kebutuhan juga, jangan lupa, jangan sesuaiin keinginan. Oke, yang terakhir yaitu sesuaikan budget. Itu tadi ya, sesuaikan budget. Karena kalau kita cari online atau cari di toko, pasti di situ dia juga ngejual yang lebih yang kita butuhkan. Nanti bisa-bisa kita jadi pengen yang itu, tapi kan budgetnya sebenarnya untuk yang kapasitas lebih kecil gitu-gitu. Jadi kalau harga kapasitasnya lebih gede, harganya juga lebih mahal. Berbanding lurus, kecepatannya lebih kenceng, kapasitas kalah, harganya juga lebih mahal juga gitu. Tambahan lagi yang keenam, terakhir, bandingin harga di toko online ataupun offline, tapi yang di toko yang terpercaya. Jangan tergiur dengan harga murah, takutnya udah abal-abal atau udah udah pernah sobek kertasnya gitu-gitu. Tetap dicek, walaupun beli online juga cek tokonya valid atau enggak, terjualnya berapa, ratingnya berapa gitu-gitu. Dan yang beli offline juga jangan lupa cek fisiknya, takutnya nanti sampai rumah udah pecah nggak bisa dibalikin. Dan kalau bisa itu tadi yang udah ada garansinya, itu penting ya. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Udah panjang banget kayaknya videonya. Terima kasih yang udah nonton. Silahkan komen di bawah kalau ada salah-salah, dikoreksi. Terus silahkan kalian kasih testimoni, komen di bawah buat teman-teman yang mungkin nanti mau cari memory card juga. Kasih saran aja di bawah, oke? Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya pesepeda Brompton Arogan pamit. Peace out. Terus yang kedua itu kecepatan. Salah. Kapasitas, cok. Terus yang keempat, perhatikan kapasitasnya. Salah. Ada yang jatuh, guys.